Jadi kalau bapaknya berzina ya dosa bapaknya, anaknya tetap dalam keadaan fitrah tadi. Kalau bapaknya bertobat, ya Allah ampuni. Masa anaknya nggak tahu apa-apa dia dibebani dosa. Nabi, saya ingin bertanya, Ya. sebagaimana di ayat pertama tadi sebelumnya itu bahwasanya yang artinya itu bahwasanya kita diminta kesaksian sebelum dilahirkan ke dunia. Nah, pertanyaannya apa bukti bahwasanya kita diminta persaksian dan kenapa di saat ini kita udah besar atau gede? Nggak merasa itu? Tidak sadar? Nggak sadar itu. Iya. Ini juga kan kita tanya, kapan saya pernah dulu bersaksi kan itu? Dari kecil saya juga nggak merasa. Karena ini di alam arwah. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak berbicara bohong. Al-Qur'an ini Allah menyatakan innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil adl. Al-Qur'an adalah perkataan yang tegas, jelas ya. Dan bukan senda gurau, bukan hanya omongan omongan angin lalu gitu. Ini adalah jadi Al-Qur'an berbicara, ini firman Allah, pasti itu akan terbukti kebenarannya. Nah, ini fitrah kita yang dulu kita pernah berjanji bahwa Allah adalah Tuhan kita ini akan terbukti kepada siapapun pada saat seseorang berada dalam kondisi kritis. Ya, pada seorang lagi kondisi kritis, misalnya nanti lagi naik pesawat misalnya, atau di lautan, kemudian perahu inti atau kapal dihantam ombak yang besar. Wah, pada saat itu pasti siapapun akan berdoa kepada Allah. Ya, walaupun pakai bahasa apa juga. Ini ada pernah baca dulu waktu di pesantren tahun 70-an, ada kitab namanya Usulud Da'wah, sekarang juga masih ada, karena Dr. Abdul Karim Zaidan. Itu di sana diceritakan, beliau mengutip wawancara reporter dari majalah perang itu waktu setelah terjadinya Perang Dunia Kedua. Mereka itu si wartawan ini mewawancarai pilot yang waktu itu ikut Perang Dunia Kedua. Dia orang Cekoslowakia, itu daerah Uni Soviet dulu, bagian dari Uni Soviet komunis kan. Diwawancarain, yang ditanya, kamu kan pernah ngalamin Perang Dunia Kedua, ya, apa saat-saat ketika perang ya yang paling berkesan pada kamu dan membekas sampai sekarang? Dibilang, saya kan ini pilot pesawat tempur. Pada saya pernah dalam satu penyerangan, itu pesawat saya tertembak oleh musuh. Dan pada saat itu juga saya berada di daerah musuh seperti itu. Waduh, saya bingung sekali. Wah, ini salah, udah akan mati karena pesawatnya tertembak. Pada saat itu saya nggak tahu dari mana saya itu ini asalnya. Saya menyebut nama Tuhan, itu pakai bahasa dia ya. Saya menyebut nama Tuhan dan saya minta pertolongan. Akhirnya dia selamat seperti itu. Akhirnya selamat. Padahal dibilang, saya ini tinggal di daerah ateis. Bapak ibu saya ateis. Saya nggak pernah kenal Tuhan. Teman-teman saya juga seperti itu. Nggak ada yang orang yang beragama. Tapi nggak tahu, saya heran seperti itu. Ketika saat yang genting seperti itu, langsung keluar aja begitu. Nah, inilah membuktikan pada saat genting itu, fitrahnya itu artinya keluar. Ini sudah diceritakan dalam Al-Quran, dalam surah Al-A'raf, Al-Ankabut ayat 65. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. Apabila mereka sedang rakibu fil fulki,
arti sedang naik perahu di lautan. Ya, tahu ya, terhempas ombak. Ini juga sama ayatnya seperti ini, bahkan lebih jelas dalam surah Rahman ayat 32. Wa idza ghasyahum maujun kadhulali, apabila mereka diliputi oleh ombak bagaikan naungan, seperti ombaknya sampai lebih dari perahu atau kapal mereka. Nah, pada saat itu da'awallaha mukhlishina lahuddin, sama seperti dalam Ankabut, tapi lihat Al-Qur'an ditafsirkan atau dijelaskan oleh ayat Qur'an tadi. Al-Ankabut 65 dijelaskan lebih jelasnya ya dalam Luqman 32. Kan di dalam Al-Ankabut fa idza raqibu fil fulki, udah apabila mereka naik di atas perahu, nggak dijelaskan kemudian ada peristiwa apa. Tapi di Luqman disebutkan wa idza ghasyahum maujun kadhulali, ini jelaskan arti pada saat mereka digulung ombak. Nah, setelah itu da'awallaha mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah dengan penuh ketulusan. Mukhlishina lahuddin artinya dengan penuh keikhlasan, ketulusan. Benar-benar doanya itu nggak main-main. Tapi falamma najahum ilal barri idahum musyrikun, setelah mereka diselamatkan oleh Allah, kalau ya balik lagi itu musyrik lagi. Walaupun ada juga yang sadar seperti itu ya. Tapi ya seperti itulah. Jadi bukti apa yang Allah sebutkan, setiap manusia itu beriman kepada Allah pada fitrahnya, itu terungkap kapan ya? Pada saat mereka genting, pada saat mereka dalam keadaan bahaya, pada saat mereka kepepet seperti itu. Ya itu pada saat itulah mereka memohon kepada Allah. Ini sebagai bukti. Nah, ya buktinya tadi itu, dia seorang ateis, nggak pernah kenal Tuhan, nggak pernah dapat pendidikan tentang Allah, tapi spontan keluar. Nah, keluar. Izin bertanya lagi. Mungkin tadi yang disampaikan terkait dengan fitrah tadi, bahwa semua manusia tertanam di dalamnya naluri untuk mencari Tuhan, untuk beriman seperti tadi. Kemudian dijelaskan di ayat yang kedua di sini juga, yang tadi antum disampaikan juga, antum sampaikan bahwa tujuan Nabi itu kan berarti diutus untuk memperkuat fitrah tersebut. Jadi setelah memang di riwayat yang disebutkan di sini bahwa semua orang lahir dengan fitrah, dengan potensi untuk beriman tadi, kemudian nanti akan dipengaruhi oleh orang tuanya, oleh lingkungannya. Nah, Nabi ini diutus untuk mengembalikan fitrahnya kepada awalnya lagi, atau mungkin memperkuat fitrahnya lagi. Nah, hanya saja ya satu hal, alhamdulillah kita semuanya muslim. Nah, di satu hal yang lain kadang kita nggak bisa memungkiri bahwa dalam Al-Quran juga disebutkan hidayah untuk masuk Islam kan hak prerogatif Allah. Dan bahkan Nabi saja pun tidak bisa memberikan hidayah kepada orang tercintanya seperti itu. Apakah fitrah itu sebenarnya atau istilahnya Islam agama fitrah, kembali ke ke topik kita, ke tema besar kita. Untuk masuk Islam itu apakah memang sudah sewajarnya kita sebagai manusia dari lahir itu Islam, atau Islam itu perlu kita raih? Karena ya hidayah tadi Rasul itu hanya menyampaikan hidayah. Tiap orang pun yang masuk Islam, tingkat keislamannya pun juga berbeda. Atau menurut antum seperti apa? Ya, asalnya manusia ini dalam keadaan fitrah, tapi kemudian fitrah ini terkontaminasi ketika dia sudah dewasa, dididik oleh orang tuanya, didikannya misalnya kurang baik seperti itu. Nah, sehingga terkontaminasi kan, dia melakukan perbuatan buruk, berdusta dan apa semuanya, melihat lingkungannya seperti ngikut dengan lingkungannya, terpengaruh seperti itu. Nah, kalau orang yang nggak menjaga fitrahnya kan begitu, nggak terjaga. Akhirnya dia bisa, apakah dia menjadi musyrik atau dia menjadi apapun dia, artinya menutupi fitrahnya. Nah, ini ketika
Nabi ingin mengembalikan manusia kepada hidayahnya, kepada fitrahnya ini kan dengan dakwah kan. Ya, Rasulullah SAW kan termasuk orang yang artinya memberikan bimbingan kepada mereka. Itu wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Ini kan pakainya la-nya bukan la. Ya, seperti dalam surah Al-Qasas itu. La tahdi arti sungguhnya engkau benar-benar memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada jalan yang lurus. Maksudnya hidayatul irsyad di sini. Hidayah bimbingan. Tapi kalau hidayahnya orang itu berubah atau tidak, ya itu hak prerogatif Allah. Ya, makanya ada kalimat innaka la-nya panjang, la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi may yasha. Sungguhnya engkau tidak bisa memberikan hidayah, artinya hidayah atau taufik, ya, nggak bisa, karena itu hak prerogatif Allah. Ya, walakin Allah yahdi may yasha. Tapi kalau hidayatul irsyad tadi, jadi antara dua ayat ini tidak kontradiksi, tidak bertentangan. Karena yang satu yang dimaksud innaka la tahdi man ahbabta, itu maksudnya adalah kamu tidak bisa memberikan hidayah taufik kepada orang yang kamu cintai, arti seorang jadi mau beriman. Tapi di ayat yang tadi wa innaka la tahdi ila siratim mustaqim, itu maksudnya kamu bisa memberikan hidayah bimbingan, ini hidayatul irsyad kepada jalan yang lurus. Mereka kan seperti Abu Lahab kan ditunjuki jalan yang lurus oleh Nabi, tapi dia nggak mau beriman. Ya, kenapa nggak beriman? Ya, Allah tidak berikan taufik dia. Kenapa Allah nggak berikan taufik? Ya, karena dia nggak ada kemauan untuk itu. Ya, mereka tadi, apakah hidayah harus diraih? Iya, harus. Ya, jadi seseorang itu harus ada kemauan dulu. Harus dari dia dulu. Allah memang akan membantu dia, memberikan taufik. Tapi kalau orangnya nggak mau, makanya Allah bilang kan innallaha la yahdil qaumal fasiqin. Allah nggak akan memberikan hidayah kepada orang yang fasik. Orang yang fasik, orang menyimpang, dia nggak ada kemauan untuk baik. Makanya kita dengarkan hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala menerangkan, ya, man atani shibron ataituhu ba'an, man atani ba'an ataituhu dhira'an ataituhu ba'an, wa man atani yamshi ataituhu harwalah. Ini menggambarkan barang siapa yang datang kepadaku satu jengkal, Allah datang kepada yang satu hasta. Arti dia datang dulu. Siapa yang datang dulu? Barang siapa yang datang kepadaku, ini hamba dulu. Jadi dia ada kemauan dulu untuk meraih hidayah tersebut, Allah akan bantu, Allah akan lebih dekat. Barang siapa datang kepadaku berjalan, Allah akan datang dengannya berlari. Itu menjelaskan bagaimana kalau orang ada kemauan mencari kebenaran, Allah akan bantu sambut dia. Ya, pengalaman bagaimana? Ya, kita baca ada seorang sarjana matematik di Amerika, dosen. Ya, ini disebutkan karena Jeffrey Lang namanya. Dia ini penasaran, pengen mencari kebenaran, pengen tahu, dipelajari semua agama. Ternyata dia nggak puas, belum dapat. Tapi dia semangatnya untuk mencari kebenaran. Nah ini upaya untuk menggapai taufik Allah itu terus menggebu gitu. Semua agama sudah dipelajari, hanya Islam yang belum. Kenapa dia nggak mau? Dia malas belajar karena dilihat perilaku umat Islam yang suka di Timur Tengah itu berperang saling bunuh. Jadi gambaran dia tentang Islam buruk sekali. Tapi dia ada kemauan. Lihat, Allah terbantu dia. Pada satu ketika ada seorang mahasiswanya yang Muslim menghadiahkan dia Al-Quran yang ada terjemahannya bahasa Inggris. Al-Quran tahu nih, ini kitab suci orang Islam. Dia terima, taruh di rumah, dia nggak buka. Ya, dan gini nggak tertarik ngelihat perilaku orang yang umat Islam yang buruk kan, seperti itu. Makanya ada dulu kita pernah baca Al-Islam muhaddadatun
min dakhiliha. Islam ini dihancurkan dari dalam oleh umat Islam sendiri kan. Dan dia akhirnya nggak mau baca itu. Pada suatu ketika nggak tahu kenapa ada angin atau apa, ini terbuka Al-Qurannya, terbuka surat Al-Fatihah. Ya udah terbuka, dia lagi ngeliat kok terbuka, dibaca surat Al-Fatihah, gemetar langsung badan dia, langsung bergetar. Inilah yang selama ini saya cari-cari. Siapa yang menunjukkan itu? Karena dia ada kemauan untuk mencari kebenaran, Allah bimbing. Nah ini seperti yang tadi Allah gambarkan dalam hadis qudsi, barang siapa yang datang kepadaku satu jengkal, Allah akan sambut dia. Datang satu hasta, lebih banyak lagi Allah datang kepadanya. Karena dia pengen mencari kebenaran, Allah itu Allah sambut dia. Tapi bagi mereka yang nggak mau mencari kebenaran, ya, walaupun dia tahu ini benar, kan ditolak. Seperti Abu Jahal kan tahu Nabi Muhammad benar, tahu, ya kan, dari ayat Quran yang dibacakan dia bisa bedain dong mana yang itu, dia tahu. Kan ada cerita bagaimana Abu Jahal suka dengerin Rasulullah lagi baca Quran kan, sampai ketemu Abu Sufyan. Tapi ketika Abu Sufyan nyusulin, apa kita beriman saja, kata Pak. Ya mentang-mentang dia ini misanan kamu kan masih sepupu sama Nabi, kita suruh beriman. Kita kan ini masing-masing kabilah ini sedang berlomba, ibarat adu kuda ini sedang bersaing. Tahu-tahu di kabilah Bani Hashim ada yang mengaku Nabi, udah kita kalah gitu kan. Jadi ketidakmauan mereka menerima kebenaran bukan nggak tahu itu kebenaran, tapi melihat hatinya nggak mau menerima kebenaran itu. Beda dengan tadi orang yang dia belum dapat hidayah, dia mau cari kebenaran. Jadi memang kebenaran harus ganti. Kita dulu berusaha mencarinya gitu. Kita dulu mencarinya, pasti Allah akan bantu. Allah Rahman yang besar. Mungkin itu juga kenapa di Al-Quran kisah Nabi Ibrahim diceritakan bahwa Nabi Ibrahim nggak serta-merta langsung dapat diangkat jadi Nabi, tapi ada proses mencari. Iya, dia mencari kan gitu, mencari kebenaran. Allah bantu, Allah sambut. Ya, seperti itu. Bahwasanya di ayat Al-Quran itu dari habis sendiri sampai Inna Allah la yahdi al-qawmal fasiqin ya. Saya sebelumnya tergabung dengan jawaban Habib tadi, bahwasanya bukti bahwa kesaksian kita itu akan terbukti di saat kita sedang kritis. Dan ini juga terjadi pada Fir'aun Habib. Dengan riwayat. Benar. Ya, ketika dia tenggelam kan? Benar. Kenapa Fir'aun itu tidak diterima saat beriman gitu. Saat ingin beriman. Ya, Fir'aun tidak diterima karena dia sudah dalam keadaan sekarat. Ya. Sekarat itu taubatnya nggak diterima, keimanan seorang nggak diterima. Pada saat innallaha, dalam hadis Nabi, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharqir. Sungguhnya Allah akan menerima taubat seorang hamba selama dia belum sekarat. Kalau ini lagi sekarat ya, karena dia udah tenggelam kan, timbul tenggelam terus, dia bilang aku beriman dengan apa yang diimani oleh Bani Israel ya, seperti itu. Nah ini kan Allah jawab langsung, al-ana waqad asaita qablu wa kunta minal kafirin. Apakah baru sekarang kamu beriman? Karena kalau Fir'aun ini sudah ada tahapan sebelumnya, bagaimana mereka sudah ditimpa kritis seperti bagaimana Allah jadikan semua air itu dengan jadi darah kan. Ini kan mereka sebenarnya ini kan kondisi kritis, orang nggak bisa minum, mau gelas di rumahnya mau diminum darah, ini sungainya darah, semuanya darah. Akhirnya dia minta kepada Nabi Musa, berdoalah kepada Tuhanmu supaya dia menghilangkan ini. Kalau hilang, saya beriman.
Nabi Musa berdoa, setelah berdoa tetap nggak beriman. Jadi kan kurang ajar namanya. Itu berarti sebenarnya udah dikasih kesempatan kan? Bukan sekali kan? Fitis ayatin. Nabi Musa itu bawa 9 bukti kebenarannya. Ya, termasuk ad-Dofadi kan ada kodok, Toto menyerang banyak istananya, banyak kodok. Ya. Dia begitu juga akhirnya minta Nabi Musa doa hilang nih, ketika hilang nanti kalau hilang mau beriman, nggak beriman juga, kutu seperti itu ya, belalang. Jadi berulang kali. Nah ini terakhir dia baru mau beriman benar, udah nggak itu kan al-ana, apakah baru sekarang waqad asaita qabl kamu, dan maksiat sebelumnya sudah diberikan kesempatan. Allah Maha Rahman, Maha baik, kesempatannya udah berkali-kali ya, tapi dia tidak mau. Ya terakhir ketika sekarat nggak diterima. Ya beda tadi kan nggak sekarat. Kalau kondisi umum yang kritis itu bukan belum tentu bukan sekarat kan ya. Dia memang sudah sekarat. Ada juga riwayat yang mengatakan bahwa barang siapa yang di akhir hayatnya membaca la ilaha illallah, apa itu di akhir hayat itu cepatnya pada sakratul maut atau tadi tidak bermanfaat lagi pada sakratul maut. Ya. Ini kan ada saya, barang siapa yang akhir umurnya mengucapkan la ilaha illallah dia dakhala jannah. Ini bisyarah thayyibah, ini bisyarah seorang yang husnul khatimah. Sungguhnya orang bisa mengucapkan itu kan bagaimana perilaku sebelumnya. Kalau dia orang yang beriman ya mudah seperti itu. Rasulullah juga bersabda, yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi wa yub'atsul mar'u ala ma mata alaihi. Seorang akan mati bagaimana kebiasaan sebelumnya, dia hidup seperti apa. Dia hidup nggak pernah kenal Allah. Gak mungkin di akhir ayatnya dia menyebutkan la ilaha illallah. Jadi yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi. Seorang itu akan mati atas sesuai dengan apa yang sebelumnya. Dia sebelumnya tukang minum, tukang apa, dia matinya biasanya seperti itu, dia lagi megang botol apa seperti itu. Tapi kalau orang yang biasa ibadah, dia meninggalnya dalam keadaan ibadah seperti itu, biasa menyebutkan la ilaha illallah setiap hari, dia akhir umurnya juga menyebutkan la ilaha. Jadi yamutul mar'u ala ma 'asha alaihi wa yub'atsu, nanti ketika dibangkitkan juga ala ma mata alaihi, atas apa yang dia mati. Yang matinya tadi husnul khatimah dibangkitkan dalam keadaan orang-orang yang baik, tapi yang su'ul khatimah tadi dia dibangkitkan. Makanya termasuk doa kita yang selalu kita pohonkan kepada Allah, seperti misalnya ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah, karena penutup ini sangat krusial seperti itu, akhir umur. Akhir kali bagaimana caranya kita untuk menjaga kita di zaman sekarang itu kan banyak banget gitu, kayak hasutan kalau mau apa gitu yang buat kita tuh kayak iman kita turun dan sebagainya. Kita tuh caranya bagaimana cara menjaga kita di zaman sekarang? Iya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Asr, ya, innal insana, bismillahirrahmanirrahim, innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus shalihat. Sungguhnya manusia berada dalam keadaan, demi masa, wal asri, ya, demi masa, innal insana lafi khusrin, sungguhnya manusia itu berada dalam kerugian, illa alladhina amanu wa amilus shalihat, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Ini adalah dua, ini kunci surga. Orang yang masuk surga harus ada dua ini, iman dan amal saleh. Ayat ini berulang dalam Al-Quran, alladzina amanu wa amilus shalihat, sampai 50 ayat gitu. Tapi untuk menjaga kedua hal ini, iman dan amal soleh, ya, karena ini bisa goyah kan gitu, bisa naik, bisa turun. Ini Allah ingatkan, watawassaw bil haqqi watawassaw bis sabr. Mereka itu watawassaw bil haqq, arti selalu berwasiat dengan kebenaran dan juga berwasiat dengan kesabaran. Ini dua hal ini wasiat. Arti kalau wasiat kan arti saling, watawasa bentuknya
bina musyarakah kan. Tawasol artinya saling kan. Kalau qatala kan artinya membunuh. Kalau qatala atau taqatala itu artinya saling membunuh kan. Daraba memukul. Kalau tadaraba atau daraba itu kan saling memukul. Ini tawaso arti saling berwasiat, artinya bagaimana berinteraksi, saling mengingatkan dengan kesabaran dan kebenaran. Ini adalah sarana untuk menjaga tadi keimanan kita, fitrah kita supaya terjaga. Jadi ya seperti hadis Nabi, kita berkumpul dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang soleh, kan gitu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan jadilah kamu beserta orang-orang yang benar, orang-orang yang jujur. Ini menunjukkan artinya kalau kita mau bergaul, berteman, bertemanlah dengan orang-orang yang jujur. Sebab kalau kita, walaupun asalnya orang kita jujur, kita bertemannya orang-orang pembohong semuanya, kita bisa ke bawah. Ya, banyak orang, oh deh saya mau masuk anggota DPR nih, biar baik. Ya, tapi ketika di sana orang-orangnya menipu semua misalnya, akan ikut nantinya. Bahkan ketika dia, ini bahayanya tuh teman yang buruk. Kalau kita baik sendiri, mereka buruk, kita dikucilkan, ya, direcehkan, dianggap itu akan terasing. Oleh karena itu Allah berpesan kunu ma'as shadiqin. Hendaklah kamu beserta orang-orang yang jujur, orang yang benar. Kalau misalnya kita kejujuran masih kurang, kalau kita bareng orang yang jujur, akan terbawa gitu. Dan juga kita akan merasa kuat. Dan inilah yang menjaga konsistensi kita. Ada hadis Nabi juga kan, Rasulullah mencontohkan ya perumpamaan orang ya, mathalu sahibis su' wa sahibul perumpamaan orang yang berteman dengan orang yang baik dengan berteman dengan orang yang buruk. Kata Nabi, kamatsali hamilil miski wa nafikhil qir, ya, itu sama seperti orang ya berteman dengan penjual minyak wangi atau berteman dengan pandai besi, ya. Kalau berteman dengan orang yang baik, Rasulullah gambarkan seperti kita mendekati orang penjual minyak wangi. Imma ayyuhdiyaka, ada kalanya dia memberikan hadiah, biasanya kan dicolekin kalau ente dekat tukang minyak wangi, dicolekin minyak wanginya. Wa imma antashtariya minhu, ya, ada kalanya kamu beli, ya. Artinya kamu akan mendapatkan keharuman. Wa imma antashumma minhu raihah thayyibah, paling tidak kamu akan mencium bau yang mewangi di situ. Inilah perumpamaan Rasulullah bagi mereka-mereka yang berteman dengan orang-orang yang soleh, orang yang baik. Sebaliknya kalau orang yang berteman orang yang buruk, kata Rasul, imma ayyuhriqa thawbak, yang Allah Rasulullah gambarkan seperti kita deketin pandai besi. Kalau orang pandai besi kan suka percikan-percikan apinya suka kena baju, nanti baju kita jadi bolong, jadi terbakar. Atau ya kita itu mencium bau yang minimal, juga mencium bau yang tidak sedap karena baunya itu ya, seperti itu. Ini artinya terpengaruh dengan teman-teman yang buruk. Jadi kembali untuk menjaga konsistensi keimanan kita, itu kita harus berteman dengan orang-orang yang baik, karena kita akan menjadi baik insya Allah. Ada terakhir kayak masih kecil, Ustaz Hamid dulu suka mengingatkan ya, ada hadis Nabi, sahib man tudzakkirukallah ru'yatuh, temanilah bertemanlah dengan orang yang kalau kita baru ngelihat aja kita udah ingat Allah. Artinya kan orang-orang yang soleh. Ada orang yang berteman ngelihat teman ini, oh, ingat dulu main, kita main gaple mana apa gitu, kan gitu ya, karena kita lihat ini orang nggak benar gitu, letaknya yang nggak benar. Tapi kalau orang yang soleh kan selalu mengingatkan kepada Allah. Ya. Syukran jazilan atas penjelasannya, Habib. Dan itu dia teman-teman,
pembahasan kita pada kesempatan kali ini sangat menarik sekali, sangat luar biasa sekali, banyak ilmu yang bisa kita petik, dan semoga tidak hanya kami di sini yang mengambil manfaat, tapi juga teman-teman di rumah dimanapun berada, kapanpun teman-teman menonton podcast ini bisa turut mengambil manfaat, mengambil pelajaran, terlebih lagi bisa mengamalkan apa yang kita sama-sama pelajari pada kesempatan kita pada kali ini. Bagi teman-teman yang mungkin ada saran, ada komentar, ada sesuatu yang ingin ditanyakan, mungkin bisa taruh di kolom komentar. Insya Allah kami akan respon, dan jika nanti di podcast atau di kesempatan selanjutnya memang ada, akan kami sampaikan kepada Habib Hamzah untuk bisa mendapatkan jawaban. Itu dia teman-teman, untuk podcast kita pada kesempatan hari ini. Kita berjumpa lagi di podcast kita selanjutnya, dan kurang lebihnya mohon maaf. Dan kita tutup podcast kita pada kali ini dengan sama-sama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Syukran teman-teman, sampai bertemu lagi. Wallahul muwaffiq ila ma yuhibbu wa yardah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.